Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derek Iswadi, NIM 1810204086. Dosen pengampu Hendra Ladirman SSI MPD. Di sini saya akan membahas sedikit tentang asas dan konsep mengenai energi. 2. Bagaimana dengan lingkungan energi? Energi adalah kemampuan melakukan pekerjaan. Hukum yang menjelaskan tingkah laku energi yaitu hukum termodinamika pertama atau hukum konservasi energi. Mengatakan energi dapat diubah dari suatu bentuk menjadi bentuk lain, tetapi tidak pernah dapat diciptakan atau dimusnahkan. Yang kedua, hukum termodinamika kedua atau hukum entropi dapat dijelaskan dengan berbagai cara seperti tidak ada peristiwa yang melibatkan perubahan energi dan berlangsungnya secara spontan kecuali dengan adanya penurunan energi dari bentuk yang dimanfaatkan ke bentuk yang disebarkan. Satuan dasar energi umum yang digunakan. Pertama, kilogram kalori. Banyak panas sama dengan banyak panas yang diperlukan untuk menaikkan 1 gram air atau 1 ml. Kemudian kilogram kalori atau 1000 gram banyaknya panas yang diperlukan untuk menaikkan 1 kilogram atau 1 liter air. Kemudian joule sama dengan 0,24 gram kal sama dengan 10-7 ERG sama dengan 0,74 pound kaki sama dengan 0,1 kilogram meter. Kemudian watt sama dengan 1 joule. Rantai makanan, jaring-jaring makanan dan tingkat tropik. Yang pertama, rantai makanan itu perpindahan energi makanan dari autotrof tumbuhan melalui suatu seri organisme memakan dan yang dimakan. Kedua, pada setiap perpindahan kira-kira 80 hingga 90% energi potensial hilang berupa panas. Ketiga, semakin pendek rantai makanan atau semakin dekat organisme ke pangkal rantai makanan, semakin besar energi tersedia untuk populasi. Konsep produktivitas. Satu, produktivitas primer adalah laju yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia oleh fotosintesis dalam bentuk senyawa-senyawa organik oleh produsen di dalam ekosistem. Kedua, produktivitas primer kotor adalah laju total dari fotosintesis termasuk bahan organik yang habis digunakan di dalam respirasi selama pengukuran ini. Ini disebut juga fotosintesis total atau asimilasi total. 3. Produktivitas primer bersih adalah laju penyimpanan bahan organik di dalam jaringan tumbuhan. Kelebihannya setelah penggunaan respirasi oleh tumbuhan selama jangka waktu pengukuran menggambarkan energi yang tersimpan di dalam ekosistem yang tersedia bagi konsumen. Produktivitas komunitas berseri adalah laju penyimpanan bahan organik yang tidak digunakan oleh heterotrof produksi primer bersih. Penggunaan heterotrof sering disebut juga produktivitas sekunder. Macam-macam piramida. Macam-macam piramida ekologi. Yang pertama, piramida jumlah merupakan jumlah organisme yang berada di dalam suatu daerah, area tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan teratrofi. Kemudian, piramida biomas atau berat merupakan taksiran berat organisme yang mewakili setiap trofi. Dengan cara tiap-tiap individu ditimbang dan dicatat jumlah dan dalam suatu ekosistem. Kemudian piramida energi yang menggambarkan banyak energi yang tersimpan sebagai senyawa organik, bahan makanan.
Berdasarkan tingkat trofik, organisme dalam ekosistem dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat trofik pertama. Semua organisme produsen, semua jenis tumbuhan hijau, membentuk tingkat trofik pertama. Kedua, tingkat trofik kedua. Semua organisme berstatus sebagai herbivora. Semua herbivora dalam kurung konsumen primer membentuk tingkat trofik kedua. Tingkat trofik ketiga, semua organisme yang bersatu sebagai karnivora kecil atau konsumen sekunder. Tingkat yang keempat, tingkat trofik keempat. Semua organisme yang berstatus sebagai karnivora besar atau karnivora tingkat tinggi. Kemudian tingkat trofik kelima, semua organisme yang berstatus sebagai perombak atau decomposer dan transformer atau semua mikroorganisme. Sekian hasil penjelasan sedikit dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup hasil sedikit penjelasan dari saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.